Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Siapa di sana? Tanya pemimpin Yimo itu. Mereka melihat ke arah langit, dan di sana ada seorang wanita dan pemuda sedang berdiri, sambil menatap mereka dengan senyum di wajah pemuda itu. Ketika mereka melihat pemuda itu, ini membuat semua orang di sana menjadi kaget. Ini dikarenakan pemuda itu adalah Lin Tian, atau yang mereka kenal sebagai An Lin. Di saat mereka melihat wanita di belakang Lin Tian, mereka juga terkejut, karena wanita itu adalah Mu Xuanyin, dia adalah murid dari Sekte Es. Sepertinya kalian sudah tahu siapa aku, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Sedangkan Lin Bai hanya membuka satu matanya saja, dan kemudian melihat para Yimo itu, dia tidak memperhatikan mereka dengan serius, karena kekuatan para Yimo itu terlalu lemah di mata Lin Bai dan juga Lin Tian. Aku sungguh tidak menyangka bahwa aku akan bertemu denganmu, hahaha, tetapi kamu tenang saja, kamu juga pasti akan menjadi persembahan untuk Tuan kami, teriak pemimpin Yimo itu. Sepertinya kamu terlalu banyak menghayal, balas Lin Tian. Hahaha, di tempat ini, kekuatan kalian hanya berada di tahap alam langit tingkat pertama, seberapapun kuatnya kamu, tapi itu hanya di dunia luar, sedangkan kami, walaupun kami juga telah disegel, tapi kami memiliki tubuh dan jiwa yang kuat, ucap pemimpin Yimo itu. Wah, aku tidak menyangka, ternyata kalian sangatlah kuat, balas Lin Tian sambil berpura-pura memuji mereka. Kalau begitu menyerah sajalah, dan kami tidak akan membuatmu terlalu menderita, sedangkan untuk wanita itu, biarkan kami mencicipinya dulu sebelum dipersembahkan untuk tuan kami, hahaha, teriak pemimpin Yimo itu. Mendengar ucapan itu, Mu Xuanyin menjadi sangat marah dan ingin menyerangnya, tetapi sebelum dia mulai menyerang, dia melihat Lin Tian tersenyum secara menakutkan, dan bahkan, aura membunuh yang luar biasa muncul dari tubuh Lin Tian, itu menyebabkan dia dan orang lain merasakan perasaan tercekik. Aura membunuh Lin Tian ini, itu seperti seorang dewa kematian yang turun untuk membunuh korbannya, ini sungguh nyata, dan bahkan bisa membuat mereka ketakutan. Pemimpin Yimo itu sendiri merasakan tubuhnya tidak bisa bergerak, dan bahkan yang lebih lemah dari dia pun ada yang memuntahkan darah dari mulut mereka. Bagus kalau begitu, berani sekali berpikiran jahat terhadap wanitaku, kalian lebih baik mati saja, oh iya, kamu tenang saja, itu tidak akan terlalu menyakitkan, balas Lin Tian yang masih tersenyum. Petir kematian, ucap Lin Tian dengan suara yang pelan. Setelah mengatakan itu, lalu banyak petir hitam bermunculan di langit, awan gelap yang menakutkan pun segera muncul, dan petir itu menyerang para Yimo. Melihat serangan itu, mereka semua berusaha untuk menghindarinya, tetapi mereka gagal, karena sudah terlambat untuk menghindari serangan itu. Duar duar duar. Ah, teriakan-teriakan sedih terdengar di sana satu persatu, dan Yimo itu berubah menjadi kabut darah dan seluruh tubuh mereka tidak ada yang tersisa karena petir itu. An Lin, kamu pasti akan mati oleh tuan kami, teriak pemimpin Yimo itu. Hahaha, jika tuanmu berani, aku akan melawannya, tapi tenang saja, aku akan pergi mencarinya setelah ini, balas Lin Tian dengan tenang. Duar-duar. Setelah beberapa saat kemudian, awan hitam itu menghilang, dan tempat itu kembali seperti semula, tetapi di tanah, itu banyak darah hitam yang bergelimang dan berbau busuk, itu menyebabkan teman-teman pemuda yang tadi dikepung, mereka ada yang tidak tahan dan kemudian muntah. Lin Tian hanya diam melihat itu, lalu dia hanya sedikit menggerakkan tangannya saja, dan sebuah api muncul lalu membakar darah itu, setelah terbakar, tanah itu menjadi bersih dari semua darah hitam. Semua orang di sana akhirnya kembali tenang, setelah bau busuk dan darah hitam itu menghilang. Terima kasih saudara An, ucap pemuda itu. Tidak perlu berterima kasih, kami hanya sedang lewat, karena sudah bertemu Yimo, itu sudah menjadi tugas kami, balas Lin Tian. Tidak saudara, jika saudara tidak lewat sini,
kami pasti akan menjadi makanan untuk Tuan Yimo itu, ucap pemuda itu sambil menggelengkan kepalanya. Ya sudah tidak masalah, balas Lin Tian. Melihat ketulusan pemuda itu, Lin Tian tidak berkata lagi. Baiklah, aku akan pergi dulu, ucap Lin Tian. Setelah beberapa saat diam, Lin Tian bersiap untuk pergi bersama Mu Xuanyin. Saudara An, tunggu dulu, ucap pemuda itu. Ada apa? Tanya Lin Tian sambil menatap pemuda itu dengan sedikit mengerutkan keningnya. Saudara An, apakah Anda tidak tertarik dengan ladang obat spiritual yang ada di ruang makam ini? Tanya pemuda itu. Ladang obat, apa maksudmu? Lin Tian bertanya balik. Sebelum kami bertemu dengan Yimo itu, kami secara tidak sengaja melihat ada arai yang kuat di sekitar area di dekat sini. Di dalam tempat itu, kami melihat beberapa bahan obat spiritual yang cukup tinggi yang ada di sana, tetapi kami tidak bisa masuk, karena area itu sangat kuat bagi kami, jawab pemuda itu. Oh, lalu, apakah kamu mengatakan ingin meminta bantuanku untuk membuka ladang obat itu? Tanya Lin Tian. Benar sekali Saudara An, kami ingin meminta bantuan dari Saudara An untuk membuka ladang obat itu, kami berjanji, kami akan memberikan 70% untuk Saudara An jika bisa membuka ladang obat itu, balas pemuda itu. Lin Tian sedikit berpikir, lalu menatap Mu Xuanyin. Bagaimana menurutmu? Tanya Lin Tian kepada Mu Xuanyin. Menurutku, itu tidak masalah jika kita membantu membuka ladang obat itu, dan mereka juga sudah berjanji, untuk membagi lebih besar kepada kita, lagi pula, kita juga tidak terburu-buru menuju pusat ruang makam ini, dan itu masih ada 30 hari lagi, jawab Mu Xuanyin. Kamu benar, sambil menuju pusat ruang makam ini, kita juga harus mencari beberapa hal yang baik, ucap Lin Tian. Lalu dia menatap pemuda tadi, dan dengan tenang berkata kepadanya. Baiklah, kami setuju, hasilnya akan kita bagi setengah-setengah, kami berdua 50, dan kalian 50, ucap Lin Tian. Dia tidak ingin mengambil hal yang telah ditemukan oleh mereka dengan seperti itu, walaupun mereka sendiri yang memintanya, tapi lebih baik membagi bahan obat itu dengan adil. Terima kasih Saudara An, balas pemuda itu, dia merasa sangat bersyukur, karena pemuda ini mau membagi hasilnya dengan adil yang dia dapat dengan mereka. Orang-orang yang ada di belakang mereka juga sangat berterima kasih, atas apa yang telah Lin Tian katakan sebelumnya, mereka sebelumnya berpikir bahwa, Lin Tian pasti akan meminta lebih dari itu, tetapi mereka salah, Lin Tian hanya meminta setengah dari bahan yang ada di sana, dan setengahnya lagi akan diberikan kepada mereka, itulah yang membuat mereka bahagia. Namaku adalah An Lin, dan kalian bisa memanggilku dengan Saudara An, ucap Lin Tian. Baiklah Saudara An, namaku adalah Ninmu, dan mereka adalah saudaraku, kami berasal dari Sekte Bulan, balas pemuda yang bernama Ninmu itu. Oh, Sekte Bulan ya, apakah Sekte tingkat 1 juga ikut masuk ke sini? Tanya Lin Tian dengan bingung. Benar sekali, selain Sekte kami, itu ada juga Sekte Ular, dan Sekte Racun juga ikut masuk ke sini, karena ada 100 kuota yang diberikan oleh Kekaisaran kepada Sekte tingkat 1, itulah yang membuat kami bisa masuk ke dalam sini, jawab Ninmu. Aku pikir mereka tidak tertarik dengan ruang makam ini, ternyata ada yang masuk juga, berapa banyak yang masuk ke ruang ini? Tanya Lin Tian. Sekte Bulan mendapatkan 34 kuota, sedangkan yang lain mendapatkan 32 kuota Saudaraan, walaupun Sekte tingkat 1 juga memiliki dunia harta sendiri, tapi mereka juga ingin kalau murid mereka bisa berkembang, jadi, mereka memilih beberapa murid untuk masuk ke sini, jawab Ninmu. Oh, begitu ya, ucap Lin Tian sambil sedikit mengerutkan keningnya. Oh iya, apakah ada di antara kalian yang mengenal orang yang menyerang kalian? Tanya Lin Tian. Kami tidak mengenal mereka Saudaraan, tapi kami tahu ada beberapa orang dari 3 kekaisaran yang menyerang kami, jawab Nin Emhu. Oh, dari keluarga mana mereka? Tanya Lin Tian. Kalau tidak salah,
Tadi aku mendengar mereka ada yang memanggil 3 orang dengan sebutan Chu, Zhong, dan Zong, jawab Ninmu kepada Lin Tian. Baiklah, mari kita ke sana dulu, ucap Lin Tian. Oke, mari saudara An, balas Ninmu, lalu Ninmu dan yang lainnya memimpin Lin Tian menuju ke tempat ladang obat berada. Butuh 1 hari untuk menuju ke tempat itu dari tempat mereka berada, karena tempat itu sudah memasuki 20% di kedalaman ruang makam itu. Di malam harinya mereka beristirahat, dan pada pagi harinya mereka melanjutkan ke arah ladang obat itu. Mereka juga tahu tentang ladang obat itu dari salah satu tetua mereka di sekte yang pernah masuk ke sini, tapi dia hanya bisa melihat dari jauh karena formasi di sana sangat kuat. Dia meminta bantuan Lin Tian, itu karena dia sendiri juga tahu bahwa pemuda ini juga seorang master arai, tetapi sebenarnya dia hanya mencoba meminta bantuan, tapi dia tidak menduganya kalau Lin Tian akan membantu mereka, dan bahkan Lin Tian akan membagi hasil itu dengan adil. Setelah hari mulai menjelang siang, mereka sudah sampai tepat di depan arai yang dikatakan Ninmu. Ini dia tempatnya saudara An, ucap Ninmu. Baiklah, kalian mundur dulu, biarkan aku melihat-lihat terlebih dahulu, balas Lin Tian. Setelah mengatakan itu, Lin Tian segera maju untuk melihat arai di depannya ini, dia mencoba melihat-lihat, dan mengetahui inti dari arai formasi itu, yang lain hanya diam, dan menunggu Lin Tian menyelidiki formasi tersebut. Setelah beberapa jam, Lin Tian selesai menyelidiki formasi arai itu, dan dia berbalik ke arah mereka sambil berkata, "Kita bisa masuk, kalian bersiap-siaplah, jika aku hitung sampai 5, kalian langsung masuk, tapi kalian juga harus ingat, kalian harus tetap berhati-hati setelah masuk," ucap Lin Tian. Baiklah, balas mereka semua terlihat senang setelah mendengar perkataan Lin Tian, dan bersiap-siap seperti apa yang telah dikatakan oleh Lin Tian. Lin Tian mengangguk, dan berbalik mendekat ke arah arai formasi itu, dia segera membentuk segel di tangannya, lalu formasi itu terbuka, dan kemudian mereka semua sangat senang melihatnya. Saat mereka akan masuk, beberapa bayangan langsung masuk ke dalam lubang formasi yang telah dibuka oleh Lin Tian. Lin Tian dan yang lainnya terlihat kaget melihat itu, karena mereka tidak bereaksi tepat waktu. Setelah itu, bayangan itu melihat ke arah mereka dan tersenyum. "Hahaha, terima kasih karena kalian, kami akhirnya bisa masuk ke sini," ucap pemuda yang sudah masuk duluan. "Kalian kurang ajar," teriak Ninmu. "Hahaha, kami bukannya kurang ajar, tetapi memanfaatkan kesempatan, siapa yang kuat dan cerdas, dialah yang menang," balas pemuda yang sudah ada di dalam. "Itu benar, kami masuk karena kehebatan kami, dan kalian saja yang bodoh," ucap seorang perempuan yang ada di sana. "Kalian," ucap Ninmu yang akan marah, tapi dihalangi oleh Lin Tian. Lin Tian menatap Ninmu dan menggelengkan kepalanya. "Saudara An, kamulah yang membuka ruang itu," tapi mereka, belum selesai Ninmu berbicara, Lin Tian segera menghentikannya. "Apa yang dikatakan mereka itu benar, siapa yang kuat dan cerdas, dialah yang menang," balas Lin Tian. Setelah mendengar ucapan Lin Tian, yang lain menjadi kaget dengan apa yang dikatakannya barusan. Mereka berpikir bahwa pemuda ini telah menyerah, tetapi hanya Mu Xuanyin yang percaya bahwa Lin Tian tidak menyerah, tapi pemuda ini sedang marah. Hal yang dia ketahui adalah, semakin lama Lin Tian tersenyum, maka akan semakin marah orang ini. Lalu dia berpikir, betapa malangnya nasib para pemuda yang masuk tadi. "Hahaha, bocah, kamu sadar diri juga akan kelemahanmu, aku suka itu," ucap pemuda yang dipanggil Senior Ro. Iya, kamu memang cukup baik, kami ini berasal dari Sekte Ular, sekte tingkat 1 di benua timur, hahaha, nanti kami akan memberikan hadiah kepadamu, setelah kami selesai mendapatkan harta di sini, ucap seorang perempuan di antara mereka. "Wah, benarkah itu? Baiklah kalau begitu, terima kasih, ayo, mari kita duduk dulu," ucap Lin Tian. Mendengar jawaban Lin Tian, yang lain hanya terdiam dan menghela nafas dengan pasrah, itu karena
mereka hanya bisa mengikuti perintah Lin Tian saja. Hahaha, kamu tenang saja, ucap pemuda yang bernama Ro. Mereka pun bersiap-siap untuk berbalik, dan di depan mereka ada seorang pemuda yang tadi mengejek Ninmu, itu segera maju ke depan, belum jauh dia melangkah maju, pemuda itu tiba-tiba saja berteriak. Ah, mendengar suara teriakan pemuda itu, ini membuat yang lain menjadi kaget bukan main, mereka pun segera melihat pemuda itu, ternyata dia sedang ditarik oleh sebuah akar yang sangat besar. Pemuda yang tertarik akar itu semakin kurus, dan bahkan setelah beberapa saat, pemuda itu pun menjadi tulang belulang. Melihat kejadian itu, teman-temannya yang lain menjadi kaget dan ketakutan. Makhluk apa itu? Teriak salah satu dari 10 pemuda yang berada di dalam. Makhluk apa itu? Tanya Ninmu, demikian juga Ninmu dan Mu Xuanyin. Mereka juga bingung, sebenarnya akar macam apa itu. Setelah itu, lalu mereka melihat Lin Tian dengan senyuman yang menakutkan, lalu mereka baru sadar bahwa, bukan berarti Lin Tian tidak tahu keberadaan orang-orang ini, tetapi dia sengaja dan membiarkan mereka masuk ke dalam sebagai umpan. Kamu sengaja menjebak kami, teriak perempuan yang ada di dalam. Hahaha, aku tidak mengerti. Bukankah kalian sendiri yang lebih dulu masuk ke dalam? Apakah sekarang kalian bisa menikmati hasilnya? Bukankah begitu Lin Bai? Tanya Lin Tian kepada Lin Bai. Meong, balas Lin Bai. Lihatlah, kucingku saja mengiyakannya, balas Lin Tian sambil menatap mereka yang marah itu. Pemuda yang bernama Ro itu sangat marah, dan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa, tadinya dia berpikir kalau pemuda itu takut kepada mereka, tetapi pada kenyataannya, dia hanya mempermainkan mereka saja. Kamu, sebelum dia berteriak, salah satu temannya akhirnya ditarik juga seperti yang pertama. Ah, tidak, senior, tolong aku, pemuda itu berteriak. Lain cerita dengan pemuda yang pertama ditarik, sekarang pemuda itu ditarik oleh akar itu dengan kejam, satu akar menarik tangannya, dan satu lagi menarik kakinya. Ah, sakit, teriak pemuda itu. Tidak lama kemudian, badan dan kakinya terpisah, dan pemuda itu mati dengan sangat menyakitkan. Pemuda yang bernama Ro beserta yang lainnya, itu sudah ketakutan setengah mati, dan bahkan, kaki perempuan yang tadi sangat sombong itu sudah tidak dapat berjalan lagi. Sial, cepat lari ke tempat pintu masuk, teriak pemuda yang bernama Ro itu. Lalu mereka semua mencoba untuk melarikan diri sambil menoleh ke belakang mereka, dan akar tersebut sudah menelan tubuh pemuda yang mati tadi. Saudaraan, ini, ucap Ninmu yang tampak bingung dengan apa yang terjadi, dan bahkan, mereka menjadi sangat ketakutan ketika melihat kematian pemuda yang terbelah dua sebelumnya. Itu adalah akar pohon penjaga ladang obat ini, jika aku tidak salah. Aku merasakannya saat mencoba membuka arai, ucap Lin Tian. Jadi, di saat kamu sedang membuka arai, kamu sebenarnya sudah tahu keberadaan mereka, kamu sengaja menyuruh kita masuk agar mereka semua terpancing untuk masuk duluan, dan membiarkan mereka sebagai umpan untuk melihat seperti apa respon akar itu, tanya Mu Xuanyin. Hehehe, seperti yang diharapkan dari bebek, balas Lin Tian sambil mengangguk. Siapa yang mau jadi bebekmu? Teriak Mu Xuanyin dengan agak kesal, tetapi di matanya, terdapat rasa lembut yang tidak dapat disembunyikan. Cepat-cepat, keluar dari sini, teriak pemuda yang bernama Ro. Mereka masih berlarian menuju tempat mereka masuk, akan tetapi, Lin Tian hanya tersenyum dengan senyuman yang menyeramkan sambil melihat mereka. Ketika rombongan Ninmu melihat senyuman Lin Tian, itu membuat rombongan Ninmu menggigil kedinginan. Di saat mereka hampir mendekat ke tempat pintu di mana mereka masuk, pemuda yang bernama Ro mencoba untuk pergi keluar, tapi sudah tidak bisa keluar, karena dia melihat formasi yang terbuka sebelumnya, kini sudah tertutup kembali. Melihat pintunya tersegel kembali, itu membuat dirinya merasa ketakutan. Kamu berani sekali menjebak kami, apakah kamu tidak tahu, kami ini dari sekte tingkat 1, cepat selamatkan kami. Teriak pemuda yang bernama Ro itu dengan marah.
Itu benar, kami adalah sekte tingkat 1, jika orang-orang sekte kami mengetahuinya, maka kalian akan diburu sampai ke ujung dunia, teriak perempuan yang sudah ketakutan itu dengan marah. Wah, bukankah sebelumnya kalian telah mengatakan bahwa, yang cerdas dan yang kuatlah yang akan menang, ternyata sekte tingkat 1 benar-benar hebat sekali, balas Lin Tian sambil tersenyum. Kamu, teriak pemuda itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.